Legacy Center. My name is Risa Blackpink. And my name is Siwon from Korea. We are together untuk sambut semuanya Nemida yang ada di rumah semua Yosel. Di ibadah Legacy Center minggu ini Yosel. So, pastiin kalian Nemida, siapin hati kalian semida Yosel. Dapatkan diri kalian indah. And enjoy the service Yosel. Yeay! Shalom Legacy Center, puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi beribadah meskipun masih melalui online service, tapi kita tetap harus bersemangat, kita harus bersuka cita karena kita ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, amin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita karena kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sambil bertepuk tangan, kita sama-sama bersuka, kita puji Tuhan sebab Dia hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Engkau Tuhan yang setia, mari katakan. Engkau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku, kasih-Mu kepadaku.
kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami angkat kedua tangan kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau datang ke hadapan takhta-Mu, membawa persembahan yang terbaik. Hati kami, hidup kami Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan, sebab Dia ada, hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mari sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ini setiap hati kami yang rindu akan ini kami Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan takhta-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, sertai hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami perlu Engkau Tuhan, bersama-sama dengan sungguh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus
Jiwa kami Tuhan dekat denganmu. Oh, jiwaku yes Lord, hati kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, ku membawa hatiku. Hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Engkau yang terindah. Selamanya ku dan kami mau bawa hidup kami ke dalam tahta-Mu Tuhan, sebagai persembahan kami yang terbaik untuk Engkau yang terindah. Untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus, Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yes, ku membawa hidupku. Ini persembahan dari kami Tuhan. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi katakan, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Engkau yang terindah, selamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan adalah salah satu bentuk bahwa kita percaya sama Tuhan. So, waktu memuji dan menyembah Tuhan jangan setengah-setengah ya. Minggu ini kita memasuki bulan yang baru. 6 bulan sudah kita menjalani tahun 2020, tersisa 6 bulan lagi. Yuk mari sama-sama terus percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan belum berakhir buat setiap kehidupan saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Allah sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bulan baru yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih kalau sampai minggu ini Tuhan kami bisa sama-sama beribadah online. Terima kasih buat setiap fasilitas yang masih Tuhan percayakan buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau bawa permohonan doa dari saudara-saudara kami. Tuhan, buat setiap saudara kami yang merindukan adanya pemulihan keluarga, buat saudara kami yang merindukan pemulihan papahnya pasca operasi, buat saudara kami yang rindu lepas dari kepahitan, buat saudara kami yang sedang membangun usaha yang baru. Tuhan, mari Tuhan yang menjadi penolong untuk setiap mereka. Kami percaya Engkau Tuhan penyedia, Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan pemulih. Kami percaya Engkau akan menolong setiap mereka tepat pada waktunya, sebab
kami percaya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh lihat banyak pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan buat setiap bisnis yang boleh berjalan dengan lancar, buat setiap omset yang boleh meningkat, buat setiap hasil ujian dan hasil rapot yang boleh memuaskan. Tuhan, kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagal kami, tapi itu semua karena Tuhan yang berperkara atas kehidupan kami. Tuhan, mari jadikan kami terus bintang-bintang di marketplace, di kantor, di sekolah, di kampus kami, supaya banyak orang boleh melihat ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami dan boleh banyak jiwa-jiwa percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga saat ini mengangkat kedua tangan kami berdoa buat Indonesia, negara kami, biar sungguh ada keamanan, ada damai sejahtera, ada sukacita atas Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran para Menteri, Polri, semuanya pemerintah dari pusat sampai daerah, biar ada kepemimpinan yang takut akan Tuhan, biar ada kepemimpinan yang membawa Indonesia semakin baik, semakin maju, semakin berkembang. Tuhan, kami juga berdoa buat Kota Bandung, biar ada damai sejahtera, keamanan, dan sukacita atas Bandung. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, buat Pastor Niko berserta wakil dan segenap keluarga, buat Pastor Ben berserta keluarga, buat Tante Lela yang berserta keluarga, buat Pastor Ivan berserta keluarga, buat Pastor Daniel berserta keluarga. Sungguh Tuhan, kami percaya gak ada satupun yang kebetulan dalam kepemimpinan ini. Terus berikan para pemimpin kami hati seorang hamba, hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, hati yang terus mau melayani jiwa-jiwa, biar Tuhan yang pertajam terus visi misi dalam kehidupan mereka, Tuhan yang pertajam terus kepekaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Yerusalem, biar ada damai sejahtera Tuhan atas Yerusalem, biar ada shalom atas Yerusalem. Tuhan, mari undang setiap kami, buat setiap kami boleh menginjakan kaki di tanah perjanjian. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Pentakosta ketiga, buat masa penuaian yang terbesar dan terakhir. Tuhan, mari undang setiap kami anak-anak muda-Mu, supaya kami bisa masuk dan terlibat dalam kegerakan dalam gelombang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, tiba saatnya buat kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati biar kita boleh sama-sama mendengarkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani oleh saudara kita, Kevin Hartanto. Enjoy the sermon and God bless you. Shalom saudara dikasih Tuhan, senang bisa ketemu saudara hari ini walaupun secara online. Saya akan percaya setiap saudara yang hari ini beribadah online di rumah masing-masing terus menanti-nantikan Tuhan, terus menanti-nantikan cinta Tuhan. Mari hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita dengar pesan Tuhan, kita satu dalam doa. Mari angkat tanganmu saudara, mari berbahasa roh sebentar. Horalaba takharalaba shikidiaralaba karalaba hianaralaba takharalaba yaralabaralaba horaba takharalabaralabaralabaralabaralaba syandaralaba khayaralabaralaba. Tuhan, Tuhan, kami kangen sama Tuhan, Tuhan. Kami rindu sama Tuhan. Tuhan, biar aku hari ini, Tuhan, di mana kami beribadah hari ini, biar kami bisa jumpa Tuhan muka dengan muka. Tuhan, hadir di rumah-rumah kami, Tuhan, hadir di tempat kami beribadah ya Tuhan. Kami menantikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh masuk di semester yang kedua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada ya Tuhan di minggu pertama di semester yang kedua Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan semester ini, kami perlu Engkau ya Tuhan dari semester yang kemarin ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau dengar isi hati-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama kami berdoa, amin. Saudara, hari ini kita masuk di minggu yang pertama di semester yang kedua. Bukan suatu kebetulan saudara kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Saya akan percaya setiap saudara yang hari ini terus menyaksikan ibadah online, saudara punya kerinduan sama Tuhan, saudara punya pengharapan sama Tuhan. Mungkin sampai saat ini kenyataannya yang saudara hari-hari ini alami adalah, wah banyak masalah, wah mana janji Tuhan. Tapi saya ingatkan saudara bahwa tahun 2020 mungkin gak gampang buat setiap kita. Mungkin sulit bagi kebanyakan
kita yang bersekolah secara online, kita yang kuliah secara online, kerja secara online. Banyak dari kita yang ngalami trouble, ngalami masalah, saudara. Tapi saya yakin dan percaya janji Tuhan di tahun 2020 pasti digenapi. Janji Tuhan gak akan pernah gagal, saudara. Apa janji Tuhan di tahun 2020, saudara? Di Ulangan 28 ayat 13-14 Tuhan bilang, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, saudara. Itu janji Tuhan buat setiap kita, saudara. Masuk tahun 2020, kita tahu, saudara, banyak hal-hal yang gak enak. Pandemik COVID-19 terjadi, saudara. Resesi global terjadi. Tapi saya mau bilang, janji Tuhan gak pernah gagal. Pentakosta yang ketiga juga tidak pernah gagal. Saudara, saya mau ingatkan, hari ini kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga tidak tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Pentakosta ketiga tidak tertunda karena adanya resesi global. Pentakosta ketiga sedang terjadi dasar hari-hari ini, saudara. Dan sampai hari ini, Pentakosta ketiga sedang terjadi. Yang percaya boleh sorakan, haleluya, saudara. Saudara, pertanyaannya gini. Kalau kita tahu janji Tuhan, kalau kita tahu ini era Pentakosta yang ketiga, kalau kita tahu ini musim di mana generasi muda, setiap kita, saudara-saudara dan saya, akan dibangkitkan Tuhan, akan dipakai Tuhan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah saudara menangkap hal itu? Apakah saudara menangkap api itu? Apakah saudara menangkap message itu, saudara? Hari ini kita mau belajar how to catching the fire. Gimana caranya kita tangkap api itu, saudara? Saya buka dengan kalimat, there is no Pentecost without cost. Kalimat yang sering kita dengar, kalimat yang sering kita dengar hari-hari ini, tidak akan terjadi Pentakosta tanpa harga yang dibayar. Tapi mungkin karena kebanyakan kita dengar sampai kita lupa makna dari harga yang harus dibayar. Itu apa, saudara? Jadi hari ini judul khotbah saya, saudara, saya kasih nama Pay the Cost. Hari ini kita mau belajar, saudara, harga apa yang kita bayar, cost apa yang harus kita bayar, what are the cost to pay. Kita harus membayar harga apa, saudara? 4 cost yang harus kita bayar, saudara. Cost, C-O-S-T. Yang pertama, saudara, C. Harga yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita terima api Pentakosta. Harga pertama adalah, saudara, crazy in love with Jesus. Saudara dan saya, mungkin hari-hari ini kita lupa kalau janji Tuhan adalah membangkitkan generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan mati-matian, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan akan bergerak memenangkan jiwa. Tapi seringkali kita lupakan hal itu dan kita tidak lagi jatuh cinta sama Tuhan. So, hal yang pertama, harga yang pertama untuk kita bayar adalah crazy in love with Jesus. Saudara, untuk cinta Tuhan itu perlu bukti. Kalau mungkin saudara yang hari ini sedang ada pasangan, kalau pasangan saudara gak membuktikan cintanya, buang aja ke laut, saudara. Buang aja ke laut. Itu namanya cinta palsu. Tapi hari ini kita mau belajar gimana cara kita membuktikan cinta kita. Ada 2 buktinya, saudara. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, yang pertama, kita pasti suka merenungkan firman Tuhan. Di Yeremia 1 ayat 4, saudara. Di Yeremia 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Dengar baik, generasi Yeremia, Nabi Yeremia adalah nabi yang ditetapkan untuk melayani bangsa-bangsa. Generasi kita adalah generasi yang ditetapkan Tuhan. Tapi kalimat pertama di Yeremia 1 ayat 4, saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia. Dengar baik, bukti dari kita mencintai Tuhan adalah kita suka merenungkan firman Tuhan. So, saudara yang hari ini bilang cinta Tuhan, tapi tidak suka baca Alkitab, tidak suka merenungkan Tuhan, pergi aja ke laut. Pergi aja ke laut, karena saudara tidak benar-benar cinta Tuhan. Mari yuk, saudara. That's why ada lagu gini, saudara. Saya suka lagu ini. Aku mengasihi Engkau,
Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Refnya apa saudara? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. That's it. Bukti kita cinta Tuhan adalah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. So hari ini saudara, yuk makin banyak merenungkan firman Tuhan. Makin banyak merenungkan firman Tuhan. Bukti yang kedua kita cinta Tuhan adalah kita suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Raja Daud, saudara, adalah seorang penyembah yang sangat disukai oleh Tuhan. Sampai Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Karena apa saudara? Karena Daud punya hati penyembah, hati pemuji penyembah. Jadi saudara, yuk hari-hari ini, come on, let's go crazy with our DNA. DNA kita apa saudara? Restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudara, Raja Daud dari awal dia menjadi seorang gembala sampai dia menjadi seorang raja, Raja Daud gak pernah berubah. Hatinya tetap menyembah Tuhan. Gak pernah berubah. Raja Daud gak pernah berubah saudara. Walaupun dia naik jabatan dari seorang gembala sampai seorang raja. Tapi walaupun sudah diterima menjadi raja, sudah menjadi raja, Raja Daud tidak lupa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sering lupa waktu kita ngalami masalah, waktu kita ngalami trouble saudara, kita datang sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, aku bawa doaku, aku bawa sembahku, aku bawa pujianku kepada Tuhan. Tapi waktu kita dapat promosi, saudara, waktu kita dapat berkat, pertanyaannya, apakah saudara terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan? So, saudara, hal yang pertama untuk kita catching the fire, untuk kita terima api Tuhan, terima api Pentakosta. Ketiga, yang pertama, cinta Tuhan. Buktinya adalah kita suka merenungkan firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji, dan suka menyembah Tuhan. Haleluya saudara. Hal yang kedua saudara, yang harga yang harus kita bayar. Oh, apa saudara? Overwhelmed by Holy Spirit. Overwhelmed by Holy Spirit. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, untuk kita tangkap apinya Tuhan, tangkap api Pentakosta yang ketiga, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nggak bisa enggak, saudara. Karena di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dibilang gini, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, kita bisa memenangkan banyak jiwa kalau kita terima kuasa, yaitu Roh Kudus, saudara. Yeremia 1 ayat 9 bilang gini, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjawab mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dengar baik saudara, mungkin hari-hari ini kita nganggap diri kita mudah, diri kita nggak bisa apa-apa, sama seperti Yeremia. Yeremia bilang gini saudara di ayat yang ke-6, Yeremia 1 ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Mungkin dari kita merasa diri kita masih muda. Mungkin berapa banyak dari kita yang merasa gue gak bisa apa-apa. Mana mungkin gue dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi dengar baik, Tuhan hari ini menjamah dan mengurapi setiap mulut kita. Dalam mulut kita diberikan kuasa saudara. Amin saudara. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus saudara, saya kalian percaya kita akan jadi orang yang berbeda. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, pelayanan kita, engkau yang sudah melayani pasti berdampak. Engkau yang menjadi mahasiswa pasti berdampak di sekolah kampusmu. Engkau yang hari ini sedang belajar mengantor, engkau pasti berdampak di kantormu dan di sekolahmu, saudara. Petrus, saudara, waktu dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan memberi dibaptis. Paulus, saudara, Paulus waktu terima Roh Kudus, sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Wow, it's amazing.
Itu karena dipenuhi Roh Kudus. So, saudara, gimana caranya kita tangkap api? How to catching the fire? Yang pertama, crazy in love with Jesus. Yang kedua, saudara, overwhelmed by Holy Spirit. Yang ketiga, saudara, untuk kita tangkap api Pentakosta ketiga, untuk kita tangkap apinya Tuhan di era ini, saudara. Yang pertama tadi, crazy in love with Jesus. Yang kedua, overwhelmed by Holy Spirit. Yang ketiga, say no to sin, saudara. Waktu kita udah cinta Tuhan mati-matian, saudara. Waktu kita udah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Hal yang bisa menjaga api itu tetap ada di dalam hidup saudara dan saya adalah keputusan kita untuk tidak buat dosa. Saudara dan saudara semuanya, saya mau bilang keputusan saudara untuk jaga hidup kudus, untuk jaga tidak berbuat dosa, untuk berani bilang tidak pada dosa, itu membuat saudara dan saya tetap dalam kondisi on fire. So, saudara, hari ini kalau saudara lagi ngalamin struggle, jatuh bangun dalam dosa yang sama, hidup di dalam dosa yang sama, saya mau bilang cepat cari Tuhan, yuk saudara. Saya mau bilang, saudara, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saudara yang hari-hari ini mungkin gak ada orang yang tahu, orang tuamu gak tahu, mentormu gak tahu, saudara. Mari yuk, saudara, buka-bukaan semuanya sama Tuhan. Dosa yang selama ini engkau simpan mungkin di bawah karpet, entah di tempat rahasiamu, saudara. Mari bukain semua itu sama Tuhan. Buka semua dosa-dosamu. Saya yakin dan percaya, waktu Yesus datang, waktu kita terbuka sama Tuhan, Yesus memulihkan hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang gini, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, waktu kita mengaku sama Tuhan, Tuhan gak pandang kita hina kok, saudara. Tuhan gak pandang engkau gak berharga, tapi Dia setia dan adil. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Waktu kita datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan, kok gini ya Tuhan? Aku udah cinta Tuhan. Aku udah terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku udah melayani Tuhan berapa lama Tuhan. Tapi kenapa aku jatuh lagi ya Tuhan? Tapi kenapa aku jatuh lagi ya Tuhan? Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Sore malam hari ini, saudara, dimanapun engkau berada, saya yakin dan percaya Tuhan sedang menyucikan dan memulihkan hatimu, saudara. Waktu Petrus memutuskan kembali ke kehidupannya yang lama, saudara. Waktu Petrus memutuskan buat balik ke pekerjaannya yang lama, saudara, menjadi seorang nelayan. Petrus ada di titik terendahnya. Petrus mendukakan hati Tuhan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Tapi di titik itu, Yesus datang. Yesus menjumpai Petrus. Dan Yesus memulihkan hati Petrus. Hari ini aku berdoa, saudara, biar dimanapun saudara-saudara yang hari ini beribadah, aku berdoa biar Roh Kudus, biar Yesus hadir di rumah-rumahmu, memulihkan engkau yang sedang terluka, memulihkan engkau yang hari-hari ini sedang struggle akan dosamu, saudara. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Come Holy Spirit, Lord. Come Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. So, saudara, harga yang harus kita bayar untuk kita catching the fire. Yang pertama tadi, crazy in love with Jesus. Yang kedua, saudara, overwhelmed with Holy Spirit. Yang ketiga, say no to sin. Harga yang harus kita bayar, cost. C-nya udah, O-nya udah, S-nya udah. Sekarang yang terakhir, T, saudara. Untuk kita catching the fire, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melayani. Take a stand to finish the Great Commission. Take a stand to finish the Great Commission. Saudara dan saya harus tetap melayani, saudara. Berapapun harganya hari ini, sesulit apapun masa hari ini, saudara dan saya harus melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Yeremia 1 ayat 10 bilang gini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut,
merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada panggilan Allah atas hidupmu, saudara. Come on, take a stand to finish the Great Commission. Saya akan percaya Tuhan Yesus datang segera. Tuhan Yesus segera datang untuk yang kali kedua. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara, waktu murid-murid lihat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus cuma pesen, selesaikan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Yuk kita baca amanat agung Tuhan Yesus. Ini ayat terakhir, saudara. Matius 28 ayat 19-20. Ini amanat agung buat setiap kita, saudara. Waktu kita udah cinta Tuhan mati-matian, waktu kita udah crazy in love with Jesus, waktu kita udah overwhelmed by Holy Spirit, waktu kita berani say no to sin, saudara. Jangan egois, saudara. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan memberikan pesan kepada kita, murid-muridnya, untuk selesaikan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 bilang gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saya, saudara semuanya, untuk lakukan amanat agung itu nggak gampang, saudara. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu nggak gampang. Untuk memenangkan keluargamu nggak gampang, saudara. Untuk memenangkan sekolahmu nggak gampang, saudara. Tapi Tuhan janji kok, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, saudara, to catching the fire, we need to pay the cost, saudara. To catching the fire of Pentecost, we need to pay the cost. There is no Pentecost without the cost, saudara. Cost yang harus kita bayar. Yang pertama, crazy in love with Jesus. Yang kedua, overwhelmed by Holy Spirit. Yang ketiga, say no to sin. Dan yang keempat, saudara, take a stand to finish the Great Commission. Saudara, Tuhan mencurahkan api kepada semua manusia, saudara. Kepada setiap kita yang mau tangkap. Saya mau bilang, saudara, seberapa engkau rindu, seberapa engkau mendapatkan. Tuhan gak pandang bulu, Tuhan gak pandang harta, Tuhan gak pandang masa lalumu, saudara. Tuhan mencurahkan apinya kepada semua orang, kepada anak-anak muda, saudara, khususnya hari-hari ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana responmu, saudara? Sekali lagi saya mau bilang, seberapa engkau rindu, seberapa engkau mendapatkan. Waktu kita tangkap apinya Tuhan, waktu kita ambil langkah untuk cinta Tuhan mati-matian, saudara. Waktu kita ambil langkah untuk diminta dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu kita ambil langkah untuk berani katakan tidak pada dosa. Dan waktu kita berani untuk bergerak memenangkan banyak jiwa, saudara, kita akan tangkap api yang banyak. Kita akan tangkap api Pentakosta yang ketiga, saudara. Saudara dan saya, sorry to say, saya mau bilang, Pentakosta ketiga, with or without you, pasti akan jalan. Pentakosta ketiga, ada atau tidaknya ada, saudara, pasti akan terus tergenapi. Pentakosta ketiga, di musim pandemik ini, di musim resesi global, pasti akan digenapi. Pertanyaannya, saudara, berapa banyak orang yang mau dipanggil Tuhan? Berapa banyak orang yang mengambil respon, yang bilang, Tuhan, aku mau cinta Tuhan mati-matian. Tuhan, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, aku mau berani katakan tidak pada dosa. Tuhan, aku berani bergerak ya Tuhan. Aku berani berdiri Tuhan, buat keluargaku, buat sekolah, kampusku, buat bangsaku ya Tuhan. Saudara, Yesaya waktu dipanggil Tuhan, waktu keadaan bangsa sedang kacau, waktu zaman matinya Uzia. Tapi Yesaya, waktu Tuhan tanya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya cuma simpel jawab, ini aku, utuslah aku. Here am I, send me. Here am I, send me. Biar hari ini, saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau duduk, berdiri, menyaksikan ibadah online ini, saudara,
Mungkin keadaan keluargamu sedang kacau. Mungkin keadaan sekolahmu sedang kacau. Mungkin kita lihat bangsa ini sedang kacau, saudara. Banyak pandemi COVID-19. Terjadi resesi ekonomi, saudara. Dan hari ini, saudara, Roh Kudus tanya sama setiap kita. Roh Kudus tanya sama saudara dan saya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan kuutus? Dan saya berdoa, jawaban saudara sama dengan saya. Kalau saya ditanya Tuhan seperti itu, saya berani bilang, ini aku, utuslah aku. Here am I, send me. Come on, angkat tanganmu, saudara. Mari berbahasa roh yuk, saudara. Mari sembah Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat siang sore hari ini, saudara. Mari sembah Tuhan. Engkau yang mau tangkap apinya Tuhan, mari angkat tanganmu dua-dua, saudara. Berdoa. Berdoa, Tuhan, Tuhan. Kami minta apimu ya Tuhan. Bawa kami kembali mengasihi Tuhan. Bawa kami kembali dipenuhi dengan rohmu ya Tuhan. Kami mau berani katakan tidak pada dosa ya Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ya Tuhan, mari lebih sungguh saudara katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari dimanapun kau berada berbahasa roh yuk saudara. Saya rasakan Roh Kudus sedang dicurahkan hari ini di rumah-rumahmu saudara. Mari terima api Tuhan kembali. Terima api Tuhan kembali. Come on saudara, catching the fire, catching the fire, catching the fire. Curahkan rohmu kepada anak-anakmu ya Tuhan, di rumah-rumahmu Tuhan. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan ya Tuhan. Aku berdoa hari ini, biar hari-hari ini Kau pakai makin dahsyat Tuhan. Aku berdoa biar saat ada anak itu, saat ada setiap kita di rumah kita dipulihkan Tuhan. Rumah kita dijamah Tuhan. Saat ada setiap kita di sekolah, di kampus kami Tuhan. Sekolah kami dan kampus kami mengalami revival ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, kami percaya api Pentakosta-Mu yang ketiga sedang terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga gak pernah tertunda karena adanya COVID-19 ini Tuhan. Tapi Pentakosta ketiga sedang terjadi hari-hari ini saudara Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan, buat Roh Kudus-Mu yang dicurahkan buat setiap kami Tuhan. Makasih, kami sayang sama Tuhan, kami cinta sama Tuhan. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin, saudara. Annyeonghaseyo. Kita berdua Yoseo lagi apa, Lisa? Lagi makan.
Siwon? Makan mie Korea yang pedasnya Jinchaeyoseyo. Apa ya itu? Itu adalah Korean spicy chicken. Udah pada coba belum? Betul, Yoseo. Anyway, kalau mau liatin kita mukbang begini, harus subscribe YouTube kita, Yoseo, ya. Di mana, Yoseo? Di Legging Center Street Saturday Service. Kan Siwon? Tidak. Mantap. Cincanayo. Ini so good debak, Yoseo. Debak. Hmm. Lebih enak lagi kalau misalkan kita udah follow Instagramnya Elsie dan Nextden. Bener nggak sih, Siwon? Betul Aduh, pasti banget, akan Lisa. semakin nikmat. Iya, bener. Betul banget, Yoseo. Dan kalau udah makan dan follow, kita semakin semangat. Makanya kita harus ikut morning call, Yoseo. Yes, Setiap morning hari Selasa, Rabu, Kamis jam 5 pagi, Yopeo. Harus bangun, Yopeo. Semangat. Harus indah. Lisa, ini beli di mana, Lisa, Yoseo? Mie ini beli di akun yang dipromotin sama netizen market, Siwon. Wah, Enak banget. cinca. So, Bisa. kita harus follow netizen.market, Yoseo. Jangan sampai lupa semnida. Yopeo. Siwon, ngomong-ngomong ya, kamu tuh udah keluar dari Suju kan? Debak, Yoseo. Aku sekarang udah join Connect. Jadi aku udah bertobat, Yoseo. So, let's Keren go. banget. Anyway, Lisa, obrolan kita seperti bukan bincang biasa, Yoseo. Apalagi bukan bincang biasa yang Legacy Center adain loh. Seperti jadwal berikut. Nah, jadi teman-teman semua, Yoseo harus daftar untuk bukan bincang biasa semida. See you. Betul, Ipel. Siwon, kita tuh harus habisin mie ini loh, mie Korea enak ini loh. Wah, kalau begitu kita harus pamitan Yoseo terlebih dahulu, Yepo. So, saya Siwon from Korea. Saya Lisa Blackpink. Kita pamit undur diri, Yoseo. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, semida. Bye-bye, Yoseo. Ipel. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.